Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast yang di podcast Cinta, dimana kita bakal nge-roasting cerita teman-teman tentang cinta. Nih kita udah lihat di komen-komen di video sebelumnya ya. Betul. Kemarin ada yang komen. Apa? Lupa lagi Sakinah komen akhirnya, Kak, aku terima kasih ceritaku udah dibacain. Padahal kita nanya loh sama dia, tolong diklarifikasi nama panjangnya. Apakah Sakinah Mawaddah Warohmah? Tapi dia cuma bilang terima kasih. Oh ya udah, berarti dia tipe-tipe artis yang memang menutupi privasi aja. Iya, itu privasinya ya udah, kita hargai aja privasinya Sakinah ya. Ya, Sakinah Mawaddah Warohmah. Hari ini kita akan membahas cerita yang bom. Karena semua orang pasti pernah mengalami berada di sebuah hubungan yang terlalu manis untuk dilupakan. Oh, kita beda nada dasar ya tadi. Beda. Iya. Agak naik seperempat. Iya, nggak apa-apa. Yang terlalu manis untuk dilupakan nih membuat kita tuh susah banget untuk kayak gitu. Susah untuk melangkah atau melupakan atau membuka lembaran baru karena permasalahan di belakangnya belum selesai. Betul. Jadi kayak stuck gitu ya. Kita tuh nggak bisa move on gitu loh. Seperti kisahku di mana aku tidak bisa melupakan seorang selama 3 tahun dan membuat aku jomblo dan takut untuk mendekati. Siapa? Parah, nggak berani lu. Coba sebut nama. Nggak mau, karena dia membuatku menjadi orang yang lebih baik lagi sekarang. Tapi memberikan rasa luka yang sangat dalam. Rasa traumanya udah bukan PTSD lagi. Kalau PTSD kan post trauma stress disorder. Ini trauma every time gitu. Every time. Long life. Tapi itu PTSD juga. PTSD ya? Iya, PTSD juga. Gimana sih, kamu kan anak psikologi? Enggak, aku kalau buat dia tuh dia lukanya parah, Kak. Parah ya? Kenapa? Coba, apa yang membuat kamu sulit move on 3 tahun? Karena cowok, aku ya terutama, aku kan dulu tuh kalau boleh jujur sama pacar nih biasa aja. Maksudnya kalau pacaran ya nggak bucin gitu kan. Sama dia nih bucin. Parah. Kenapa? Apa yang lo lihat dari dirinya yang bikin lo kayak aku jadi budak gitu? Karena ada kata pepatah Belgia bilang begini. Loh, bener loh ini, Kak. Iya. Pepatah Belgia di Brussels pernah bilang begini. Kalau seorang cowok sudah menemukan wanita idamannya, wanita yang menurut dia, oh ini loh orangnya. Cowok itu akan melawan segala hal dan akan membuat dirinya tuh tidak bisa meninggalkan wanita tersebut. Nah, kata-kata pepatah Belgia itu akhirnya nyampe nih di aku. Akhirnya aku nih nemuin nih. Lu ternyata. Oh dia gitu ya. Mungkin aku bisa balas ya dengan pepatah asal Brebes mungkin. Ya, berarti harus medok dong. Iya, harus medok. Aduh susah harus lagi. Medok dong. Sial. Oke. Jikalau ada. Sorry, kok dari condet jadi. Bagus. Kok jadi condet ya nggak jadi. Salah soalnya daerahnya. Iya, aku takut nanti. Tapi itu pepatah Belgianya kebetulan bener loh, Kak. Iya ya. Bener. Aku tuh nggak pernah ngalamin susah move on. Kebetulan ya. Cuma pernah sekali dan itu 6 bulan. Oh, singkat. Itu juga nggak move onnya tuh karena abis putus kita masih kayak chatting. Nah, jadi kayak cerita minggu lalu tuh yang kayak nggak ada yang berubah dari hubungan kita doang gitu. Jadi terus sampai di pas 6 bulan itu aku kayak kalau kayak gini kenapa kita putus gitu ya. Jadi harus langsung cut. Apa tuh? Jadi aku tuh kalau putus nih aja teman-teman ya, kalau putus tuh langsung kayak cut dulu all communication. Bener, betternya seperti itu. Iya, tapi nanti abis itu jadi teman gue sama mantan-mantan gue semua jadi teman. Mantan aku oke lah, sisanya teman-teman ya. Maksudnya sisanya jadi teman ya, jadi biasa aja. Kalau yang ini nggak bisa ya. Kalau ketemu lagi kan. Bahkan, hey kamu, kenapa saya sudah tidak bisa mereplay story kamu? Serius. Tapi kan kalau nggak bisa reply itu dia settingnya semua, nggak bisa per orang. Iya, karena dianya. Iya, dia nggak bisa. Dianya balikan sama. Oh,
begitu. Ya udah kalau gitu sekarang mungkin kita langsung aja ngerosting cerita pemirsa ya. Budak-budak Apakah susah ada yang move on. separah sama aku? Iya bener karena Aku 3 tahun. kenapa sih harus susah move on? Kenapa sih? Ih, Katif nih belum kena nih guys. Kenapa? Ya lo jangan dong Zalim. Katif nih belum Jangan kena loh. dong. Gue udah langsung satu untuk selamanya aja Oh, iya, iya, iya. please. Oke, Udah, masuk oh. cerita pertama, silakan. Oke, ini cerita pertama adalah dari Hell Angel. Ih, Ih, namanya serem ya. malaikat neraka. Kenapa ya? Hell Angel tuh malaikat neraka apa lebih ke malaikat maut, Kak? Neraka neraka dong. ya? Hell kan neraka. Kalau digabung Hell Angel Bisa jadi merek baut. Temennya Chris Bo, Iya, bisa Helengel bagus Helengel. bagus. Itu menjual loh namanya. Betul. Kita ganti aja Pak Helengel Podcast. Helengel aja. Iya. Oke, halo Katif, halo Kevin. Kisahku ini bermula dari aku SMP. Aku udah suka sama dia tapi ya dipendam aja karena aku tahu dianya nggak suka balik. Oh. Cuma kami memang akrab. Gitu. Pas lulus kami pisah sekolah karena ternyata dia masuk ke SMA yang sama dengan cewek yang dia suka. Hah? Gitu, jadi dia udah nggak melihat lagi prestasi sekolahnya ya. Kenapa dia bisa tahu kalau itu cewek yang dia suka? Si ceweknya yang cerita ini. Iya, mungkin kelihatan banget naksir gitu. Oh, oke. Ya kan, Oke. aja. Udah tahu gitu, tapi si kok kasar? Kok kasar ya dia? Kita Heh. ganti kali ya yang lebih halus Apa ya. dong? Udah tahu gitu, tapi si gob Wih, sama. aja. Oke ya udah, ya udah ini aja deh. Masih nekat bertahan di lingkaran one sided love. Oke, cinta bertepuk sebelah tangan. Yoi. Aku pernah nangis di warnet karena sengaja ngepoin Facebooknya dia. Ternyata update-nya sama si cewek inceran. Oh, ini sepantaran aku berarti nih. Iya karena masih warnet ya. Main Facebooknya di warnet. Iya yang pulang-pulang bau rokok padahal nggak ngerokok. Iya, Anjing. tanya nama Itu mamanya. bapak-bapak yang jaga warnet kenapa ya? Kita rokok motif kali, kesel banget gue. Abis itu setelah lulus gue keluar kota dan dia juga keluar kota buat pelatihan TNI. Oh, Siap salah. Siap salah. Nah masa-masa itu kami mulai sering kontekan lagi. Dia suka ngabarin, aku juga selalu dikasih tahu kalau dia pindah tugas. Asik. Gemes. Saling ngabarin. Iya, aku pikir saat itu aku punya kesempatan anjay. Sampai suatu waktu di tahun 2017 nih kayak seumur-sumur kita Yes. nih kayaknya. Enggak seumur aku, Kak. Oh iya ya, sorry. Kita kan cuma Kan Katif beda. kan di bawah aku 7 tahun. Iya, lama banget. Gue new jeans dong. Ternyata dia dinasnya pindah ke Semarang dan aku nggak tahu sampai temanku yang juga teman dia dari saat pelatihan ngasih tahu aku lah. Katanya kabar-kabaran. Iya. Itu di Semarang. Dan kalian tahu apa? Apa tuh? Ternyata serius. Kenapa tuh? Aku nggak bisa deh ditanya-tanya Nggak bisa ya? gini yang dangdut gini. Ternyata dia udah mau nikah sama orang Semarang. Oh. Ternyata aku memang nggak pernah punya kesempatan sama sekali. Dan setelah bertahun-tahun berlalu aku pikir aku udah baik-baik aja. Tapi baru-baru ini aku nggak sengaja lihat dia update dengan istri dan anaknya kok kayak magduk gitu ya di hati. Magduk tuh kayak dek gitu ya? Dek iya. Oh, Magduk. orang Jawa ya? Orang Jawa kayaknya. Makdek. Ngono emang toh. magduk Jawa ya? Kayak makdek ngono loh. Ngono. Oh, kayak ngono. Kayak ngono. Kayak ngono. Cuma aku juga nggak. Oh, salah. Nggak usah dilanjutin Jawa. Ya udah kan nggak ya. Cuma aku juga nggak tahu itu perasaan apa. Bukan marah, bukan iri, bukan sakit hati, bukan sedih juga. Mungkin lapar ya. Enggak. juga ya. Aus. Aus ya, sama dong. Karena sejujurnya aku memang berharap dia sebahagia itu. Tapi sama sih. enggak. Kayaknya Bohong. enggak, ini bohong sih. Maksudnya sebahagia ini sama kamu kan? Sama kamu. Ini bohong sih. Bohong ini, nggak bohong mungkin. ya. Paling nggak kayak berharap dia nggak sedih Iya, gitu. berharapnya harusnya gue nggak sih sama ini? Iya gitu. Kalau sebahagia itu enggak sih. Harusnya enggak. Mungkin kalau dia nggak bahagia justru itu yang bikin aku marah. Makin kelihatan, helengel. enggak helengel enggak gitu. Kita kok jadi helengel ya? Iya, Ya udah salah nggak ya? apa-apa. Gila aja lo ngelepasin gue tapi ujung-ujungnya nggak bahagia semacam itu. Oh dia tuh bawanya ke arah yang lebih positif. Enggak kak, itu self defense-nya aja. Iya sih. Setuju. Itu self defense-nya aja. Dan FYI aku masuk SMP itu tahun 2005. Mohon maaf gue udah mau lulus SMA. 2005. Oh dia lebih tua kak. Dia lebih tua. Kamu 2005 lagi ngapain? Lagi main galasin. Aku SMP itu 2009. 8. 8 apa 9? Aku udah Lupa. semester 3 aja. Dan tahun ini udah mau umur 29. Oh iya kan bener. Tapi jomblo dan masih aja kejebak kenangan cinta monyet kan bahan ya. Hahaha. By the way Katif sama Kevin kalau ada teman yang mau kenalin boleh loh, big love. Hello. Tapi
Kayaknya nggak terlalu susah move on banget ya ini Maya. Ini belum ya, Ini karena bukan susah move on. karena masih 2017 aja tuh dia masih Kontak. berhubungan kan, Masih kontekan. kontekan yang malah kayak apa namanya? Lah kenapa gue jadi gelegean? Sorry. Maksudnya- ini gue mikir. Gimana ya kalau susah move on tuh dia tadi pacarannya, dia pacaran nggak sih? Berapa lama? Enggak pacaran kan, dia enggak pacaran. di awal. Enggak pacaran. Kalau susah move on tuh artinya kita minimal menurutku pacaran dulu. Pacaran dulu. Atau seenggaknya udah mendekati mau pacaran lah, lagi PDKT banget nih. Tapi kan dia intens. Kak, nggak Ya semua. asik dia kayaknya ini. Kak, ini jadi acara mata najwa nih. Kayaknya punya ini banget. Nggak semua yang intens chatan itu adalah membuat sebuah hubungan. Tapi kalau mungkin dia bisa menganggap kayak gitu karena intens chatannya yang kayak kamu udah makan belum? Seadanya. Enggak, itu Oh, kemarin. itu yang kemarin, Itu episode kemarin. Itu Sorry, episode kemarin. itu yang kemarin, ya. Karena dia juga tadi bilang kan bertepuk sebatangan. Jadi iya, tapi ada juga orang-orang yang susah move on hanya dari gebetan. Gimana Dit, mantan lo yang kitabisa.com udah move on belum? berapa lama Pak Dit? Siapa tahu mau S3. Berapa lama? Move on-nya? Oh, salah nanya. Kan bilangnya ke aku makanya. Oh iya, kamu deh. Kan kalau kamu jadian. Aku Jadian. kan nanya ke orang yang susah move on tapi nggak jadian karena in fact tuh ada. Betul. Tapi gebetan ya? GB coba. Kamu pasti ada. Oh, ya. Oh. Iya, sama gue juga. Kalian Padahal ini- Taurus ya, gue Aquarius. Kalau menurutku Aquarius tuh bukan tim yang bisa menjalankan tetap hubungan yang bisa sama terus gitu, nggak bisa. Kalau udah disakitin nggak bisa. Iya, nggak bisa Nggak sih. bisa. Tapi jadi teman bisa sih. Nggak sekedar kenal kalau aku. Aku teman sih. Nggak bisa aku teman. Kenapa sih, Vin? Kayak lu tuh pernah nyakitin gua anjing. Dalam Islam tuh nggak boleh memutus tali silaturahmi. Kan nggak memutus Kak. Kan aku bilang aku tetap gua tahu lu masih ada, masih hidup. Yaudah gitu. Tapi kan kalau nggak silaturahmi, salah. Ini tuh apa nih silaturahmi begini? Sorry. Silaturahmi Oh, itu kan putus. kan yang penting jadinya. kalau ketemu nongkrong, oi gitu. Oh, Tetap. berarti tidak memutus tali oi ya. Iya, Ya tali udah, oi. nggak apa-apa. Gitu. Kalau tapi gebetan ternyata kayak aku pernah. Tuh Maksudnya kan. lagi ini. Lagi. Tapi kan kenapa harus move on kan kalau kamu masih berprogres? Ya udah kita move on gak sih? Takut kebongkar Move on nih ke gue. cerita kedua. Move on ke cerita selanjutnya. Kayak nih aku dinosaurus gua sampai ngantuk. Iya nggak apa-apa deh Kak. Dari tadi aku sebenarnya mau nanyain pendapat dia kok dia gabut banget gitu. Enggak Kak, nih dia lagi tidur Kak tuh. Masuk kamera tapi nggak ngomong apa-apa. Nggak ada kontribusinya. Oke, cerita selanjutnya. Musik dong. Teng tereng. Cerita selanjutnya adalah dari Melati Harum Mewangi Sepanjang Hari. Makin enggak lu ini buat pendengar Gimana ya? Pilih Cinta. Ini ibu-ibu di rumah yang lagi nyetrika nih pada ketawa nih denger nama kalian ini. Mami jokes ya, Iya. Mami jokes. Lucu sih buat aku mungkin karena udah usia Buat ya. aku juga lucu lagi sebenarnya. Kamu juga udah usia kan? Ya. Hai Katif dan Bang Kevin, gue mau cerita sedikit mengenai pengalaman gue dalam hal per-move onan ini. Asik. Singkat cerita tapi panjang lagi, selalu tidak membantu ya Ini juga penyingkatannya. Fala juga berkali-kali udah kena prank sebenarnya Kak. Setiap Fala mau baca nih, kreatif kita mau baca. Fala. Singkat cerita Gue alhamdulillah. tuh udah cari fine word singkat cerita nggak ada yang singkat, tetap semuanya panjang kan. Singkat cerita pas SMA gue punya 2 orang sahabat baik, satu cowok satu cewek. Biar nggak bingung sebut aja cewek itu Mawar dan cowok itu Hujan. Kenapa dia Kenapa pilih cowoknya Hujan Hujan ya? ya? Bener kan di dekat Mawar ada daun, ada duri. Kan harusnya mawar duri cowok, karena kan cowok itu kan suka menyakiti kan. Eish. Jadi dia berduri. Mohon maaf ini dari cowok ya, bukan gue ya. Ngapain tuh ngasih makan bebek? Oke, dari kelas 10 SMA kita udah bersahabat baik. Nih anak baru karena zaman gue nggak ada kelas 10 SMA. Kita tuh kelas 1 2 3, 1 2 3. Aku ada. Kamu udah ya? Ada. Oh, 10 udah 11 ada. 12. Dari kelas 10 SMA kita udah bersahabat baik kemana-mana bareng. Kadang kalau pulang sekolah juga gue sering nebeng mereka soalnya gue belum punya nomor Motor. punya motor waktu itu. Intinya mereka baik banget deh, terutama si Hujan. Soalnya jujur aja gue berani bilang kalau dia itu salah satu cowok terjantal yang pernah gue kenal seumur hidupku. Asik. Bapak lu nonton. Bapak Harusnya lu nonton. setelah bapakku dia Oh bilang gitu ya. iya bener dong. Aduh bapak lu udah gitu. Gue bener-bener terkesima sama gimana cara dia memperlakukan semua temennya, terutama yang cewek. Antara jantal sama buaya ya. Enggak, Karena- tapi ini ya, bener Kak. Banyak kan ada cowok-cowok yang bikin cewek luluh tuh karena lagunya Shawn Mendes. Kenapa?
Na 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 treat you Oh, better. judulnya Nana tuh pasti. Bukan. Bukan. Badak dan ikan. Weh, badak dan Dan ikan. ikan. Nah. Nah, iya, bener. Keren loh kita suara satu suara dua. Iya. Walaupun beda nada dasar. Ya. Ih, niat banget gue ya. sorry. Dia beneran respectful dan bisa baca situasi. Gue yang punya love language act of service pun gak menyangka kalau banyak dari perlakuan dia ke gue yang berhasil buat gue baper. Dia baik, dia sopan dan perfect, ya Allah, katanya gitu. Tapi bentar, dia nyuciin tangan kamu nggak? Bobol wastafel. Aku takutnya dia nyuciin tangannya juga. Iya. Aku aja yang nyuciin tangan kamu nih, aku udah bobolin wastafel. Ya Allah, jangan dong. Karena itulah nggak butuh waktu lama bagi gue buat suka sama dia. Tapi karena gue samsek nggak mau menghancurkan persahabatan kita bertiga, gue jelas diem-diem baik ya kan. Aduh, anak ciledug. Mana Ini anak sih? ciledug ini. Diem-diem baik. Dinding Maya. Lu ngapa dah? Lu mendiskredit anak Cibubur. Enggak, Anak Cibubur juga diem-diem baik loh. Oh, emang yang depannya Cici kayak gitu deh. Iya. Kecuali Apa? Ci. Ci. Ya. Nggak dapat. Oke. Gue mikir nggak apa-apa kalau dia nggak tahu, yang penting gue masih bisa deket sama dia walaupun cuma sebatas sahabat. Itu ya, padahal ngarep tuh ya. Pada mengarep. Tuh kan gue kata kagak ada singkat-singkatnya udah halaman kedua Iya. nih ya. Namun suatu ketika pas angkatan kita naik ke kelas 11, secara mengejutkan si Hujan itu WhatsApp gue. Dia ngaku ke gue kalau selama ini setahun ke belakang dia udah naruh perasaan alias suka sama si Mawar. Aku sakit hati. Kau terbangkanku ke awan. Awan, nggak tahu gue lanjutannya apa. Lalu jatuhkan ke dasar jurang. Oh, itu Kalau emang nggak ya. salah gitu. Iya, ya udah dia juga nggak tahu guys. Dia bilang kalau si Mawar itu benar-benar berarti buat dia dan segala perubahan yang terjadi di hidupnya. Intinya dia serius suka sama si Mawar. Ih. Tapi nggak bisa disalahin Kak. Iya Nggak bisa. sih, bener juga. Gimana perasaan gue pas denger itu ya, potek atuh lah pakai ditanya, nggak ada yang nanya kan, lu yang nanya sendiri. Kan lu yang kasih tahu. Kita mah nggak mau tahu. Kita nggak nanya loh. Kita nggak nanya Nggak loh. nanya. Oh, Fala nanya Kak. Oh, Fala nanya. Fala mah kebaikan. Setelah pengakuan TSB Tersebut. Oh tersebut. Ya, kirain Setelah ada pengakuan DLL. Iya bukan dan lain-lain. Kirain ada yang lain, Mawar, Hujan sama DSB kan bisa jadi. Gue kenapa sih? Aduh. Bener loh. Gue cuma ngasih respon. Tiffany komedi. Cuma ngasih respon seadanya dan bilang kalau gue bakal dukung sepenuhnya rencana dia buat nembak si Mawar. Ih. Dan akhirnya nggak butuh waktu lama buat mereka buat jadian dan secara nggak langsung ngebuat gue jadi agak jaga jarak ke mereka biar nggak kelihatan kayak obat nyamuk alias ya gue jaga perasaan gue lah anjir. Bener Demi bagus kebaikan bagus. bersama, iya benar. Berarti dia sih. tipikal mengalah ya. Ya abis mau gimana lagi ya Vin ya? Iya karena dia bertepuk sebelah tangan juga kan. Iya, maksudnya mau diperjuangin juga apa? Tapi apesnya dia, si Mawarnya ini juga kebetulan suka juga sama si Hujan kan? Karena kan diterima kan? Iya benar. Emang diterima? Oh iya benar. Iya, diterima. Mulai dari situ gue coba yakinin diri gue buat move on dari perasaan gue ke si Hujan. Hujan. Gue bilang ke diri gue sendiri nggak apa-apa, nanti lo bakal dapet yang jauh lebih baik dari dia, kata gue. Cik gitu kayak cerita, kayak buku cerita kata gue. Dia sambil ngomong di cermin pakai lagunya Yura Yunita. Apa? Itu yang mana? Yang baru. Yang apa coba? Mbak Yura? Dunia tipu-tipu. Iya. Lagunya gimana? Wah. Tapi ternyata ya udah maafin Mbak Yura ya. Tapi ternyata move on enggak segampang yang gue bayangin. Setuju. Betul. Keduanya tetap secara sembunyi-sembunyi jadiin gue tempat curhat. Aduh ini nggak mau gue dijadiin tempat curhat dan berkeluh kesah pas mereka lagi berantem. Si Mawar curhat kalau si Hujan cuek, pun juga si Hujan curhat kalau si Mawar susah buat dimengerti. Kayak aku tuh Kak baca hujan Mawar cuek. Pun cuek hujan ke Mawar. Kesel deh bacanya. Kesel ya bacanya ya. Ribet lu Mawar ya. Oh, jadi gue emosi. Sabar. Gue di sini beneran kayak ibu peri deh intinya di. Bukan ibu peri, ada zaman dulu kan kalau kita mau kirim SMS kan pakai burung. Itu kan? Apa sih? Burung pembawa surat itu loh Kak. Gue nggak pernah loh. Iya tapi gue apa? Itu burung elang ya? Oh merpati, elang. Burung elang dimakan. Burung merpati. Iya. Gue di sini beneran kayak ibu peri deh intinya karena secara nggak langsung gue udah berperan besar dalam hubungan mereka, terutama buat bikin mereka baikan lagi setelah berantem. Ya Allah.
Mawar panjang banget Mawar. Enggak, ini buat pengirim Hili Cinta nggak usah kasih PHP ke kita. Kalau panjang aja Bilang aja. Panjang cerita. Jadi gini Kak, panjang cerita ya. Gitu. Pas kelulusan SMA mereka berdua putus soalnya mereka masuk ke universitas yang berbeda dan katanya bakal susah buat ketemu. Ih aneh. Gara-gara beda. Jujur sebenarnya gue sedih dengernya. Bohong, ayo. Walaupun gue cuma jadi figuran di sini, gue tetap berusaha jaga perasaan mereka berdua. Gue paham betul gimana sakitnya putus cinta dengan alasan beda jalan hidup. Jadi gue turut bersedih sama perpisahan mereka. Beda jalan hidup. Nggak, menurut Lu gue cuma beda jalan universitas. Iya. Apa jalan hidupnya? Orang sama-sama kuliah. Iya, mungkin satu ke Depok, satu ke Ciledug kan nggak apa-apa ya? Iya benar. Satunya di Unpam, satunya di juga nggak apa-apa. Tapi anehnya si Hujan sama sekali nggak ngerasa awkward ke gue. Dia masih sering hubungin gue duluan karena gue masuk universitas yang sama kayak dia. Ya kita masih sering ngobrol, bahkan pernah juga ketemuan tanpa sepengetahuan si Mawar. Tapi ini setelah putus nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan ada kesimpulan. Gua kata ini buku. Ada kesimpulan. Kenapa kita nggak ada tadi langsung baca kesimpulan? Boleh gak sih langsung baca kesimpulan tadi? Gak boleh ya? Ya boleh dong. Kesimpulannya sia-sialah usaha move on gue selama ini karena dia masih ada di sekitar gue. Sekeras apapun gue coba menghindar buat gak baper untuk kedua kalinya. Tapi yang jelas gue cukup menikmati persahabatan ini. Oke, sekian dari gue, Katif dan Bang Kevin. Semoga dibaca ya. Thank you. Instruksi. Berarti sampai sekarang nih? Iya, berarti masih sampai sekarang. Ini mah bisa dia bisa berdua. Jadi deh kayaknya. Maksudnya good ending lah. Happy kayaknya ending. Kayaknya ya. Karena kan satu universitas loh. Satu universitas itu dimana cinta tuh bisa banyak timbul saat kita sering bertemu. Tapi di satu universitas itu kan ceweknya nggak cuma dia dong. Tapi bisa aja jadi naksir sama yang lain. Ikatan tuh nggak bisa putus kalau kita sering ketemu. Tapi kan ada cowok-cowok yang kayak aku nggak mau persahabatan kita rusak gara-gara gitu. Sabar Kevin, sabar. Ini bukan orang yang nabrak kamu tadi ya, bukan. Sabar. Nggak usah emosi yang Tidak. Enggak. Rara siapa? Ya Allah Tuhan. Kalau misalkan tadi cerita Mbak Rara, harusnya dia ketemu Hujannya di sirkuit Formula One. Iya. Terus gue juga rada khawatir ya. Formula One sih? Karena GP. dia. Iya salah Formula One lu. Apa? Formula E. Ya. Kita masih buka produk placement ya untuk silakan Formula. Di sini ya Formula One. Bisa kita bisa loh lagi. Bisa loh sambil sikat gigi. Bisa kita. Bisa. Orang di tengah-tengah sirkuit MotoGP bisa. Bisa. Kita lagi gini terus tiba-tiba Rossi mau lewat boleh? Boleh. Rossi masih pokoknya balapan kalau sih? Formula One kita pakai bener gosok gigi di sini. Gosok gigi bener. Orang Westapel aja kita bisa bobol ke sini. Kayak gini kan editor? Iya. Kayak gini loh editor contohnya jadi kita lagi ngomong. Iya. Di sini bendera finish ya. Bendera finish. Aku mau jadi ada umbrella girl itu. Oh iya umbrella. Ih kamu mah ya. Tapi tadi aku agak khawatir ya karena dia WA nama Hujan. Takut HP-nya konslet kena air. Bener. Tapi mungkin pakai iPhone ya tahan air. Udah anti air. Anti air. Oke kita lanjut ke cerita. Namanya adalah sarung bantal. Ya banget. Gua kata makin episode makin aneh ya nama-namanya. Sarung bantal, sarung guling, kulit manggis. Iya, bentar lagi kulit manggis, biji duku. Duku ada bijinya nggak sih? Duku ada kecil. Ada kecil ya. Kelengkeng juga ada. Kecil juga. Kecil. Semangka ada warna hitam. Ya kalau tahu semangka gue tahu dong. Oh, udah tahu. Iya tahu. Biji salak ada. Salak ada dong. Ini kenapa Kan jadi biji ngomong salak kalau bulan puasa ya? Iya. Iya benar. Biji salak. Iya. Tapi ini ceritanya sarung bantal sih. Iya. Sebenarnya nggak ada. hubungannya. Jadi gini, 2015 aku ketemu dia. Kebetulan kita sekantor waktu itu. Sumpah gue hampir baca sekamar, udah mau emosi loh. Awalnya rekan kerja biasa dan akhirnya kita dekat lalu pacaran. Nah ini nih, akhirnya ada yang pacaran. Ini baru definisi move on nih. Iya. Harusnya ya. Awal 2016 kita putus karena alasannya. Bentar amat. Lah iya bener juga 2015 ketemu 2015 baru ketemu loh. pacaran awal 2016 Awal udah 2016 putus. Wah progresif ya. Antara pacarannya lewat dating apps atau Enggak dong kan di kantor. Mungkin pindah kantor kali. Nepotisme. Enggak kalau nggak ganti bos kali kayak. Udah nggak asik lagi. Nepotisme apa? Itu biar masuk kantor. Oh biar masuk kantor apa? Biar keterima kantor. Awal 2016 kita putus karena alasannya sebenarnya aku juga masih nggak begitu paham sampai sekarang. Kita juga nggak paham ya. Enggak, kita belum paham nih. Ya karena kan kita belum cerita. Oh iya.
Selang sekitar 3 minggu doang dia punya pacar lagi. Udah gue Bang. mantap. Yang aku tahu cewek tersebut adalah inceran dia waktu zaman sekolah dulu. Oh my god. Agak lama ya. Sekitar awal 2017 hubungan mereka renggang dan akhirnya putus. Lalu dia deketin aku. Lagi, ya Allah, dia bukannya lari ya. Sampai akhirnya aku luluh. Katanya sih cewek itu nggak kayak aku, banyak nuntut ini itu dan suka ngelarang-larang hobi dia. Terus maksudnya yang suka ngelarang-larang tuh yang ini, yang cerita. Yang lama mantannya dia yang putus. Tapi katanya si cewek itu nggak kayak aku, banyak nuntut ini itu dan suka ngelarang hobi dia. Berarti pacarnya yang itu, yang lagi dideketin. Enggak kak. Atau si sarung bantal. Bukan ini kan dia udah putus. Ah. Dia cerita ke si cowoknya cerita ke sarung bantal. Cewek gue tuh beda sama kayak nggak kayak lu. Kalau dia nih ngelarang-larang, kalau lu tuh enggak. Oh, berarti sarung bantalnya yang baik. baik. Oke. Kita nggak balikan pacaran, tapi kita kayak orang pacaran. Teman-teman dia dan teman-teman aku taunya ya kita pacaran, tapi sebenarnya nggak ada status apapun. Selama ngejalanin hubungan sama dia nggak selalu mulus. Kalau mau mulus pakai skincare ini. Masih bisa ya di sini ya. Kita bisa skincarean lagi podcast loh. Bisa loh. Bisa cuci muka di ya, sini. The Good Cam, MS Glow, Scarlett, terus something. Boleh semua di sini. Bayu. Nomor telepon dong. Bisa telepon sambil juga. Skincarean. Gitu bisa. Ya boleh deh. Produser belum. Selama nih dia suka datang dan pergi, suka tiba-tiba ngilang. Datang dan pergi. Terus datang lagi. Tapi dia bisa mengabulkan 3 permintaan gak ya? Enggak. Oh, enggak. Itu bukan. Aladin. Enggak, bukan, itu Om Jin. Aladin kan yang sama monyet. Iya. Om Jin yang mengabulkan, iya. Bisa tiba-tiba cuek tapi tiba-tiba romantis banget katanya gitu. Sesabar itu aku sama dia sampai teman-teman aku ngatain aku bulol. Ini yang sering aku bilang keluar kan? Nih. Kata baru nih. Bucin. Katanya gitu. Kenapa kita kayak dendam banget ya? Padahal biasa aja sih sebenarnya. Tapi enak tau kan ngatain orang dasar lu bulol. Apalagi kalau misalnya ditanya nggak tahu apaan bulol, bucin tol. Ya, aduh. Kayak O-nya tuh harus gitu harus ya. Berbentuk bulat. Harus berbentuk bulat. Enggak, itu enggak bulat sih kalau boleh jujur ya. Kurang bulat ya. Tapi dia orang baik kok, aku akuin, gak bandel atau aneh-aneh gitu. Dia juga rajin ibadahnya dan bagus agamanya menurutku. Alhamdulillah. Biarpun gak ada status, niat untuk nikah udah ada. Kok bisa ya? Enggak, kok bisa ada orang kayak gitu? Malah tidak bisa menahan. Kok bisa ada kayak gitu? Bisa ya? Nggak ada status tapi niat nikah udah ada. Iya, kok bisa ya? Gue juga sih kalau gitu. Gue bisa aja dong sama banyak orang. Iya, bener juga gitu kan. makanya. Kayak kita nggak perlu ada status sama orang tapi kita siap mau nikah ya. Umur segini kita nikah ya. Tapi kita nggak usah ada status. Iya, nggak bisa dong. Bisa. Kayak gue sama Sam Kim, gue bisa aja kayak gak ada status tapi gue ada niatan nikah sih ada. Iya, bisa, nggak bisa. Nggak boleh. Dia udah ngajakin nikah. Diajakin nikah cuy, dia udah ngajakin nikah dan kita udah sempat ngomongin ini. Kita kebiasaan motong ya kayak. Iya, namanya juga roasting. Iya, namanya juga suka-suka cinta. Suka-suka kita. Suka hili cinta. Iya, suka hili cinta. Kita Kan udah sempat ngomongin ini di beberapa kesempatan. Kalau berjalan lancar kita akan nikah akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kita aminin dulu. Tadi dulu ada nih. Iya, belum. Nah, sabar Nyai. Itu kan tahun berapa tadi ya? Belum ya? Tapi eng. Baru banget kak. Hubungan kita berakhir di Maret 2022 karena katanya dia mau dijodohin sama cucu kiai di tempat dia ngaji. Aku mau roasting tapi gimana ya? Nih nggak bisa nih, karena kita kalau roasting takutnya, iya kan tujuan akhir kita akhirat ya. Iya. Takut salah. Masalahnya niat jodoh kan niat ibadah tuh ya nikah ya. Tapi ya mau di roasting juga anak kiai. Iya tapi ini sendal gue udah mau melayang nih jujur ya. Dia menyetujui itu. I mean ini bukan orang tuanya loh, tapi dia senurut itu. Tapi emang orang-orang yang kayak ngaji gitu biasanya emang nurut sih sama kiainya. Jadi kayak ya udah. Mengincar ta'aruf gitu kan. Iya, pas dia ngomongin itu hati aku bener-bener hancur banget. Orang yang bener-bener aku sayang dan aku percaya nggak akan nyakitin aku, malah yang bikin luka paling dalam. Kenapa lo bisa percaya kalau dia adalah orang yang tidak akan pernah menyakiti lo? Semua orang tuh bisa terlalu menyakiti kita. Terlalu. Hanya diri kita sendiri yang tidak bisa menyakiti kita sendiri. Bisa. Apa caranya? Bisa dong, self harm kan bisa, Oh, iya. ya kan. Pengorbanan aku, ketulusan aku, kesabaran aku semuanya disia-siain gitu aja. Quotes ya? Iya. Bukan ya? Lebih ke skrip ya, skrip sinetron. Dan aku ngerasa insecure banget. Aku tahu aku nggak sebaik itu, tapi kalau saingannya cucu kiai ya aku bisa.
Egi yang ketawa, guys. Egi yang ketawa sama Pala, guys. Ya Allah, yang ketawa bukan kita Bukan duluan. aku loh. Aku ya. turut prihatin loh. Aku Ya. sabar loh. 1 minggu pertama. Bentar dulu. 1 minggu pertama aku nggak bisa berhenti nangis. Astagfirullahaladzim. Keluar kamar cuma buat ke kamar mandi dan makan. Makan pun bener-bener yang dikit banget dan alhamdulillahnya mah aku nggak kumat. Alhamdulillah. Ada positif ya. Nggak ada positifnya. Gak ada ya. Dia tuh bukan gitu Gak ada ya? caranya. Sorry. Kerja kebetulan masih WFH, aku kerja sambil nangis. Ya Allah, kasihan banget. Apa nggak burem tuh layar komputer ya? Ada air matanya. Itu keyboardnya nempel-nempel. Iya, keyboardnya nempel-nempel. Oh iya, aku K-popers ARMY, tapi saat itu BTS pun nggak bisa ngalihin pikiran galau. Oh my god. Wah, ini sih udah nggak bisa ditolong lagi ya. Kalau Ini sih gua BTS tuh udah harus turun tangan nih. nggak gua. bisa sih. Ini mesti kiai sih. Apa? Yang turun tangan. Loh, siapa tahu ada stok yang laki-laki. Bener. Minta tolong aja. Bener. Kan nggak apa-apa. Tujuannya kan untuk ibadah. Baik, iya. Benar. Sekarang alhamdulillah udah lebih baik. Aku udah ikhlasin dia dan udah bodo amat kalau dia mau nikah sama siapapun. Aku nggak tahu kabarnya gimana, dia lagi di mana atau dia lagi ngapain karena aku hide semua Yolanda. medsosnya biar aku nggak lihat kegiatannya. Tapi bagus tuh, ada yang ngangguk di sini. Bagus kata Tapi Mas Mas Ino Ino. belum baca selanjutnya. Belum baca. Tapi kadang-kadang kenangan indah kita suka tiba-tiba muncul dan jadi kangen lagi. Ketawa kan dia. Tawa lo Mas Ino. Menurut kalian, aku beneran udah ikhlas gak sih kalau masih suka ingat atau kangen? Minta tips move on please. Best Ih, regards, akhirnya thank ada yang you. minta ya? Iya. Kita tuh gak pernah ditanya Nggak loh. pernah loh kita dimintain. Kita aja Kita yang- seakan-akan kita kayak jahat gitu ngerosting doang. Padahal tuh kita kalau ditanya ya bisa kita ngerosting juga. Iya, tetap roasting juga sih. Iya, tapi kita gak punya solusi juga ya. Betul. Ih tapi Gimana ya? Menurut gue baru banget ya. baru Maret 2022 kan. Iya, jadi kayak mungkin gak sih balik lagi ya? Mungkin banget ya kebetulan. Tapi kan dijodohinnya sama Loh, tiba-tiba kalau tiba-tiba cowoknya kayak kena jeder gitu terus kayak, apa dia jeder nih? iya, Dikagetin. kayak- iya, Dur, iya. gitu nggak? Bisa juga. Oh, bisa. Kalau nggak dulu kan di sinetron ke jedot Gucci, amnesia dia. Oh iya bener. Iya, terus Bener, bener. dijedotin Gucci lagi. Biar inget lagi. Iya, inget lagi kan dulu gitu Cinta kan. Fitri ya? Iya, Season dulu 7 mah kalau nggak salah. begitu. Gucci-gucci yang di puncak tau gak lu? Lah, nggak pernah ke puncak ya? Gucci puncak tuh ini Ih, beneran Gucci, Gucci ini ya. kan, pajangan Gucci, kan? Tahu nggak lo? Di puncak kan di pinggir jalan semua jual Oh Gucci. iya iya, sama Thales kan? Iya, kalau nggak Ah. jual Gucci meriang gitu. Dulu kan kalau kepentok amnesia. Ah. Siapa tahu kan dia terus jadi kayak balik lagi ke Bisa, tapi kalau menurutku masih terlalu dini. Jadi iya. nikmatin aja kalau emang masih nikmatin belum bisa aja. move on. Iya iya. Tips-tipsnya nggak ada sih ya kalau Nggak dari ada, gue. orang aku aja gak bisa move on 3 tahun gimana aku mau ngasih tips. Tadi Itulah tugas kita. Itu tugas kita. Itulah tujuan podcast ini. Bener. Orang aku sampai sekarang udah 3 tahun putus aja setiap malam masih suka bacain chat line-nya. Tolong gebetannya Kevin. Gebetannya Kevin nih yang lagi Mencari dideketin kesalahan-kesalahan ternyata. aku di mana. Oh gitu, buat introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Buat introspeksi diri. Kadang suka ngepoin foto kita bersama. Buat apa? Buat nyantet. Enggak. Oh, kirain kan Enggak. kalau itu nggak bisa introspeksi kalau Iya, ngeliatin buat- foto-foto enggak, bersama. buat Buat ngeliat, kok mengenang dulu aja, gue, Kak. kok dulu gue pakai filter apa ya? Kok dulu gue ganteng gitu? Oh enggak kayak gitu. Enggak. Tapi Oh. aku nggak bisa ngasih tips kan jujur. Nggak, aku juga nggak bisa ngasih tips sih, karena aku tuh nggak pernah susah move on kan. Lah harusnya bisa dong. Nggak, karena kayak nggak, ya udah gue nggak ada tips apa-apa. Bener-bener kayak udah. Katif berserah ya udah diri gini pada deh aku ganti Allah. pertanyaannya. Katif kalau habis putus nih biasanya ngapain? Hal pertama yang Katif lakuin atau kegiatan kah atau apa-apa? Gak ada apa-apa, udah ada aja. Paling kalau misalnya sedih ya lu nikmati aja, lo sedih tuh abis putus. Udah besoknya udah kayak ya udah aja. Berarti Dia mau ikutan nih kayaknya nih. Dah, berarti abis Katif putus nangis misalkan sehari, besoknya udah berkegiatan lagi. udah biasa Oh, artinya aja. Karena Katif ada kegiatan. Iya, kata gue mah jangan dispesialin, karena kalau dispesialin malah lo tuh ada kayak gue gini karena gue mesti move on, jadinya malah pikiran lo stuck di situ gitu kayak. Tapi terkadang let pun it nggak flow, let it flow. Let it go. Oh itu let it go. Tapi terkadang pun nggak terus kelibet seret gitu.
kenangan-kenangannya. Iya atau- maksudnya kalau kenangan mah masih inget tapi nggak yang bikin aku kayak jadi nggak bisa sama yang lain atau masih kayak mengharapkan untuk balik. Karena mungkin kalau aku pribadi ya kalau udah putus aku tipe yang nggak akan balik lagi. Jadi kalau udah putus berarti keputusan aku udah bulat nih udah nggak mau sama dia nggak bakal lagi gitu. Jangan yang masih ada kalau misalnya aku masih ada rasa mau maju Jangan putus. aku pertahanin jangan putus gitu. Kalau misalnya aku udah putus ya berarti udah. Nah, kalau aku kan sama kayak Katif nih. Kalau udah putus udah putus udah. Tapi kan kalau di aku ya, aku yang diputusin nih. Tapi aku sebenarnya nggak mau. Kalau Katif bilang kalau misalnya Perjuangin aku- dong. Wah, aku udah Kan kata Nah, dia kan tuh. dia aja Perjuangin dong. dia sampai takut loh sama ceritaku. Perjuangin dong. Perjuangan aku tuh udah ibaratkan kayak aku udah menelanjangkan diriku sendiri. Ih malu banget. Ibaratkan tuh kayak kerak bumi tuh udah sampai aku gali gitu. Weh, dapat minyak bumi dong. Dapat Palung Mariana pun aku Palung jadi orang Mariana. pertama. Palu apaan? Palung Mariana. Palu Mariana. Iya, udah sampai aku dalami loh. Berarti ya udah. Berarti kamu juga nggak ada tips. Nggak ada karena kalau nggak bisa move on tuh artinya kitanya emang nggak mau putus. Iya bener emang. Jadi kita nggak ada, aku nggak bisa. Gitu. Makanya kalau mantan lo balik lagi nih, gua bilangin sama lo semua ya. Kalau mantan lo balik lagi, tuh udah kagak usah pakai perasaan ditanggepinnya. Tanggepinnya kayak ya udah orang aja lewat gitu. Kalau nggak mau move on. Udah gitu pokoknya ceritanya. Semoga nggak membantu deh. Ya, emang nggak membantu sih. Kenapa Falah ngambil cerita ini? Kan jadinya aku sad boy. Kenapa? Ya kamu memang sudah ininya jadi sad boy ya udahlah. Tapi kan sekarang udah ada yang udah deh jangan deh. Kan gue jadi nelanjangin dia nih habis ini nih. Ketahuan semua. masih SD. Apa-apanya. Aku masih SD. Orang itu dia tuh Oh, ya. ini. Dia kan telanjang. Aku masih SD kan. Iya. Nanti ketahuan semua cerita cintanya. Jadi udah kita udahin aja sampai di Orangnya sini. nonton Ya. terus lagi. Tuh kan gue kata, "Hai, aku tahu loh kamu." Mik gue dicium-cium najis. Oh iya, ini punya siapa ya? Terima kasih banyak teman-teman yang Terima sudah kasih. menonton sampai akhir di episode Susah Move On kali ini. Aku giniin copot. Pesulap merah aku. Pak Tarno lu ya? Pesulap merah. Sebelum kita tutup, yang paling hili. Yang paling hili menurut aku yang terakhir aja sih soalnya udah pacaran. So kalau yang lain kan belum pacaran. Aku yang ini, Mawar ya? bukan. Yang kedua tuh yang Yang kedua Mawar. Oh Mawar. Oh iya, udah. Yang pertama kan Helengel. Oh iya, aku Mawar. Kamu Mawar. Mawar. Karena- Karena kan dia suka nih, terus sahabatannya jadi rada-rada goyang. Si iya, Hujan iya, sama iya. temennya ini, Hujan sama Mawar. Iya gitu. iya. Berarti Paling kamu si ya udah ya guys, udah Guys, udah kita lagi gempa. Kabur, selamatkan diri. Dadah. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like, di semuanya. Dan kalau kalian mau ngirimin, kalau kalian mau ngirimin cerita cinta kalian, jangan lupa follow Instagram kita podcast Hilih Cinta. Bye.